Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Bu Dede. Apa kabarnya Pak Taufik hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah ya Pak. Bapak Ya. walaupun puasa tapi masih kelihatan seger hari ini ya Pak ya. Ya. Pak, ini saya mau minta izin ya Pak. Kebetulan kan saya ada tugas nih dari CGP ya Pak. Dari pendidikan guru penggerak, saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh tidak Pak, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Bu Dede. Apa saja yang diperlukan kaitannya dengan GPLD Guru Penggerak? Silakan. Nanti saya jelaskan mengenai permasalahannya. Ya, jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SDN Parung Serap, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi di SDN Parung Serap. Terutama di sini masalah yang paling menonjol sekali adalah mengenai PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru, di mana orang tua murid menginginkan anaknya untuk sekolah di SDN Parung Serap, akan tapi yang di sini sesuai dengan juknis yang ada, bahwa penerimaan siswi murid baru ini di sini persyaratannya yang pertama usianya sudah 7 tahun. Kemudian persyaratan yang kedua adalah mengenai domisili. Yang ketiga, orang yang tidak mampu atau afirmasi, Bu Dede ya. Ya, itu permasalahan yang terjadi di SDN Parung Serap. Sedangkan masyarakat lingkungan di sekitar SDN Parung Serap banyak sekali yang menginginkan masuk ke SD sini. Tetapi menurut juknis yang ada itu kadangkala melebihi dalam penerimaan siswa baru di sini. Kadang-kadang dari warga sini menerimanya umpamanya 20% ya di sini. Sedangkan orang Parung Serap atau masyarakat atau orang tua murid yang ada di Parung Serap itu banyak sekali. Itu penerimaannya sangat dibatasi. Di sini karena dibatasi ini kadang-kadang orang tua murid itu mempunyai banyak permasalahan untuk menyekolahkan anaknya di SDN Parung Serap. Saya rasa itu saja mengenai permasalahan yang terjadi pada saat penerimaan siswa baru di SDN Parung Serap. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu ya Pak? Iya, ya. Di sini sesuai dengan juknis yang ada, sudah dijelaskan oleh panitia yang menerima siswa di SDN Parung Serap, dan sesuai dengan juknis PPDB Kota Tangerang itu sudah tercantum, ya, sudah tercatat. Kemudian panitia menjelaskannya. Setelah menjelaskan, sudah diberikan pemahaman, pengertian pada orang tua siswa murid. Di sini akhirnya mengalami tentang tata cara penerimaan siswa baru di SDN Parung Serap. Pak, keputusan Bapak sangat solutif sekali ya Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema ya Pak ya, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Biasanya di sini terlebih dahulu saya akan melihat kasusnya dulu Bu Dede ini. Ya.
jika kasus ini berhubungan dengan masalah hukum, berarti kita rujukan moral. Tapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum atau dilema etika ini, apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lain, jadi sudah dipastikan itu adalah merupakan salah satu dilema etika. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak nih ya Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di sini saya akan menjelaskan sedikit, Bu Dede. Selama ini saya melakukan pengelompokan, pengidentifikasian kasus dari berbagai sudut pandangan, kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan keputusan tersebut di sini biasanya menguntungkan orang banyak. Dalam mengambil keputusan di sini saya menentukan menguntungkan orang banyak. Artinya di sini sama-sama menguntungkan. Jangan orang banyak ini dirugikan, Dede. Kalau bisa yang umumnya yang banyak di sini. Di sini perbandingannya 30 berbanding 2. Jangan 2 orang di sini. Di sini 2 orang ini diuntungkan, yang sisanya tidak dirugikan. Itu jangan. Kalau bisa mah yang lebih banyak diuntungkan, karena orang banyak ini biasanya di sini dalam menentukan atau mengidentifikasikan masalah biasanya yang untung banyak itu dimenangkan, ya, didapatkan. Jangan yang sedikitnya didapatkan, begitu Bu Dede. Mengenai jawaban saya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Di sini langkah-langkah untuk mengidentifikasikan masalah. Di sini ada 3 tahapan, Dede. Yang pertama di sini adalah saya akan mengkonfirmasi masalah pada yang berkepentingan, tentunya adalah orang tua siswa, di dalam pemecahan masalahnya, gitu Bu Dede. Kemudian yang kedua di sini berdiskusi, memusyawarahkan dengan ketua PPDB dan panitia PPDB untuk memecahkan masalah yang terjadi di SDN Parung Serap. Dan yang ketiga, biasanya merefleksikan bagaimana kalau ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa, itu PDD mengenai permasalahannya. Ya, bagus sekali ya Pak. Ya, mudah-mudahan penerimaan PDB ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu kiranya kalau ini kedepannya ya, kalau ini diterapkan, ini nggak ada permasalahan yang terjadi. Ini mudah-mudahan ini. Iya. Ya Pak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil suatu keputusan analisis etika, yang pertama di sini saya mempelajari, kemudian akan menganalisis kasus etika ini, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku
serta mengedepankan kepentingan umum. Saya merasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada panitia penerimaan PPDB, orang tua, dan sebagainya, sehingga mereka biasanya akan tahu apa yang akan terjadi kepada kita, dan kita juga akan tahu apa yang terjadi kepada mereka. Berarti kita saling memahami. Setelah kita memahami kedua belah pihak, baik panitia PPDB maupun orang tua murid, mudah-mudahan dalam penerimaan siswa-siswi baru ini kedepannya berjalan dengan tertib dan lancar. Baik Pak, hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam mengatasi masalah kasus dilema etika ini, tantangan yang diambil dalam mengambil keputusan yang terjadi pada kasus etika adalah di sini mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dan juga saya sebagai kepala sekolah, jika tidak ada di sini, jika tidak ada kebukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi tantangannya seperti itu ya Pak ya? Ya, tantangan mengambil keputusan dilema etika itu beda ya. Iya Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Di sini Bu Dede mengenai ini, saya rasa kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedur yang jelas ini tentunya saya harus ikuti. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan panitia PPDB, kemudian dikonsultasikan dengan Orwil. Dua langkah tersebut saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan sekolah. Itu mengenai pengambilan keputusan dalam hal kasus tersebut. Saya rasa itu saja, Dede. Ya, baik Pak. Adakah seseorang ya Pak atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini tentunya dalam hal mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini, saya di sini akan mengajak aktif mengikut sertakan warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi dalam kaitan tersebut kita selalu minta bantuan dengan orang-orang, terutama warga sekolah dan orang yang punya masalah. Ini dimusyawarahkan dalam rangka untuk memecahkan masalah tersebut atau mencari alternatif atau jalan keluarnya, supaya di luar tidak rame nih Bu Dede dalam hal ini, dalam etika dilema ini. Ini diselesaikan antara warga sekolah, guru, dan orang yang mempunyai permasalahan. Ini selalu
kita dekatkan, jangan dilepas begitu aja. Ya, kalau musyawarah yang namanya untuk mencari permasalahan itu dipertemukan antara guru, warga sekolah atau komite sekolah dan orang tua murid yang mempunyai masalah. Ini kita dekatkan untuk untuk membicarakan masalah yang terjadi atau problema yang terjadi di masyarakat agar supaya tidak menyebar luas, cukup diselesaikan di sekolah. Itu jalan keluar yang terbaiknya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Silakan. Dari semua hal yang telah disampaikan tuh pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Di sini pada intinya saya mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Kita selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati pada orang yang bekerja sama dengan kita. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Itu intinya, Bu Dede. Untuk di sini adanya jaringan komunikasi yang baik ini di berbagai pihak. Ya, jadi yang Bapak paparkan tadi itu sangat menginspirasi saya ya Pak ya. Jadi ketika nanti saya mengambil keputusan, saya sudah tanya banyak dengan Bapak, insya Allah saya akan jadikan itu sebagai pegangan saya nantinya ya Pak ya. Saya terima kasih banyak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Dede. Mudah-mudahan dalam hal ini kegiatan Bu Dede untuk TGP-nya dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Itu saja jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat dan baik-baik saja. Ada keperluan apa ini, Ibu? Dan dari mana? Saya Dede Fitria, Pak. Saya CGP Angkatan 7. Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh, silakan Ibu. Ada yang kalau mau tanyakan, ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Jadi begini Pak Suherman, selama Bapak menjadi Kepala SDN Pondok Kacang Timur 2 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Sebenarnya sih Bu, masalah di sekolah mah banyak. Ya, ini salah satu aja. Misalnya ada guru yang mengajar dengan cara digabung-gabungkan kelasnya itu. Sementara yang saya lakukan ya bicara baik-baik dengan guru tersebut, diajak komunikasi, dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit ada perubahan. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Keputusannya yang saya ambil saat itu ya saya panggil dia ya, dan untuk ke depan jangan sampai mengulang lagi mengajar dengan cara digabungkan, karena apa? Akan merugikan anak-anak.
Wah, keputusan Bapak yang sangat solutif sekali itu ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kasus-kasus yang dilema etika dan bujukan moral, dilihat dulu kasusnya ya Bu Dede ya. Kasusnya kita lihat dulu, kita pilah-pilah dulu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukannya dengan moral. Tapi jika ini tidak ada hubungannya dengan ranah hukum, ini adalah dilema etika. Dan apalagi ini membawa dampak yang luar biasa, baik terhadap anak-anak maupun terhadap sesama teman. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya lebih memilih mengambil keputusan yang berkeadilan untuk mencari kebaikan secara bersama-sama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Barangkali langkah-langkah yang saya ambil, pertama saya mengkonfirmasi dulu masalah-masalah ini kepada yang berkepentingan atau yang bersangkutan. Kedua, saya berdiskusi, saya panggil, saya ajak komunikasi dengan bersangkutan. Nah, kemudian ya saya masukkan di situ hal-hal yang bersifat moral, hal yang bersifat etika, dan hal-hal yang saya inginkan untuk idealnya seperti apa sih. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya berbicara dari hati ke hati Pak, bicara dari hati dengan landasan untuk kepentingan bersama, untuk keadilan bersama, dan untuk ya biar kita itu dikatakan profesional ya. Jadi norma-norma yang dijalankan oleh saya adalah secara efektif, komunikatif, dan juga melihat kepentingan bersama untuk semua warga sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena kedua-duanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan ini kita harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dan juga jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua warga sekolah untuk penyelesaiannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
Kalau jadwal tertentu mungkin tidak tersusun dan tidak ada barangkali ya. Tapi Ibu, kalau prosedurnya ada, misalnya saya akan menyelesaikan sebuah kasus, ya saya mengklasifikasi dulu kasusnya, lalu saya memerlukan diskusi dengan dia, kemudian mengkonsultasikannya dengan pengawas sebagai atasan saya, dan langkah tersebut yang saya ambil untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Itu barangkali Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang permudah itu saya mengajak Pak, saya mengajak semua warga yang ada di sekolah, ya, terutama guru-guru senior, guru-guru yang mempunyai kedekatan dengan dia untuk berbicara secara personal, ya, dengan orang guru yang mengalami permasalahan tadi. Itu banyak membantu saya. Jadi dibicarakan dengan warga sekolah yang ada. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Intinya saya rasa begini Bu ya. Yang paling penting itu kita harus membangun, ya, jaringan komunikasi yang baik. Intinya kita adakan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, dengan orang tua murid, dengan komite. Jadi kita juga selain komunikasi yang baik, kita juga membangun rasa empati, ya, terhadap mereka dan bekerjasama dengan mereka, sehingga dapat mengambil kebijakan yang lebih bijaksana dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan, ikhlas melaksanakan semua keputusan. Itu mungkin yang jadi bahan pertimbangan. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi saya nantinya ya Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama. Saya juga makasih banget ini sudah dikunjungi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.